Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Bapak banggakan dan Bapak hormati teman-teman mahasiswa di program sarjana Teknik Informatika. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat, diberikan kelancaran, keberkahan, kebarokahan dalam segala aktivitasnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali via Learning Management System. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat, dalam aktivitasnya, dalam kegiatannya penuh berkah dan barokah. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita sharing, apa yang kita kaji pada hari ini membawa banyak manfaat, berkah, dan barokah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, teman-teman mahasiswa di program studi Teknik Informatika, topik atau kajian kita pada hari ini akan membahas tentang interaksi manusia dan komputer sesuai dengan judul mata kuliahnya. Adapun bidang-bidang yang sedang berkembang pada saat ini akan banyak kita bahas ya. Nah, ini setelah ujian tengah semester kita akan mengkaji current issue. Nah, current issue ini nanti bisa kita diskusikan, kemudian hasil dari diskusi ini akan kita tindak lanjuti di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Nah, jadi nanti ada kurang lebih 9 current issue. 9 current issue ini nanti kita bahas di setiap pertemuan setelah ujian tengah semester. Alhamdulillah teman-teman juga sudah melaksanakan ujian tengah semester di minggu sebelumnya ya. Alhamdulillah luar biasa proses pengerjaannya, proses yang sudah diisi atau diikuti oleh teman-teman mahasiswa ya. Nah, jadi itu adalah bentuk evaluasi dalam proses pembelajaran ya, adanya ujian tengah semester. Baik, Bapak next slide. Oke, current issue apa yang akan kita bahas, teman-teman mahasiswa ya? Yaitu tentang berbagai isu yang muncul, atau yang sering terjadi, atau yang, teman-temannya menyebutnya sekarang dengan up to date ya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan teknologi dan perusahaan ya. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, berikut adalah beberapa isu utama dalam interaksi manusia dan komputer, ya. Jadi current issue atau isu utama dalam, eee, interaksi manusia dan komputer itu banyak sekali ternyata ya. Nah, coba kita lihat, satu persatu, tapi, pentingnya memahami dan mengkaji, isu-isu terbaru pada bidang teknologi itu wajib hukumnya ya bagi teman-teman mahasiswa di Teknik Informatika. Kenapa? Karena proses pengkajian itu tidak bisa secara instan. Meskipun teman-teman sekalian ahli dalam bidang atau memanfaatkan teknologi yang berkembang pada saat ini ya. Misalnya artificial intelligence dan seterusnya. Ya, teman-teman sekalian juga memanfaatkan itu. Oke, next slide. Oke, satu dan dua contoh di antara interaksi manusia dan komputer sekarang yang sedang hangat didiskusikan ya, baik di kalangan mahasiswa, dosen, ataupun lembaga umum lainnya ya. Kita lihat dari etika dan privacy dalam penggunaan AI. Nah, ternyata harus ada etikanya teman-teman mahasiswa ya, kalau kita ingin menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Isunya apa yang sedang hangat dibicarakan? Yaitu semakin banyak digunakan, AI ini semakin banyak digunakan. Kalau kita lihat data terbaru itu, Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia dalam pemanfaatan artificial intelligence ya, luar biasa. Dari populasi penduduk di Indonesia ini kurang lebih 280-an juta.
kita itu kategorikan misalnya 60% saja atau 50%-nya dalam penggunaan AI itu udah luar biasa ya. Karena sering kali digunakan sehingga melibatkan pengumpulan data ya, pengumpulan data ya. Jadi kita ketahui nih ya, di teknik informatika sendiri kan sudah ada ya, pusat artificial intelligence, tapi bukan mengkaji tentang penggunaan AI-nya ya, tapi membuat AI itu seperti apa. Nah, itu sangat bagus sekali untuk dikembangkan dalam riset-riset, mahasiswa ya. Semakin banyak kita mengakses di artificial intelligence, itu semakin banyak data yang kita dapatkan. Semakin banyak data yang kita dapatkan dalam jumlah yang sangat besar ya, sangat besar, ini akan menjadi kekhawatiran sendiri bagi siapa ya, bagi penggunanya ya. Hal ini menimbulkan apa, rasa privasinya agak sedikit terganggu ya teman-teman mahasiswa. Kenapa? Karena begitu kita ingin mengkolek sebuah data atau mencari sebuah data, kita memasukkan keyword-nya atau prompt-nya ke dalam sistem, maka sistem akan menjawabnya gitu ya, untuk menjawab atau menghadirkan apa yang kita inginkan. Nah, ini ada contohnya teman-teman mahasiswa ya. Contohnya asisten virtual seperti Alexa, Google Assistant ya, merekam data pengguna untuk memberikan pengalaman yang lebih personal. Jadi di perangkat teman-teman sekalian, nanti boleh dipakai ya Google Assistant tuh. Jadi kalau teman-teman ingin, mencari data gitu ya, bagi yang galau-galau, bisa curhat juga ke Google Assistant itu ya. Misalnya saya minta diputarkan, lagu Murotal, kemudian saya ingin tahu berapa jumlah populasi di Indonesia, maka Google Assistant akan memberikan jawaban, gitu ya. Namun Google Assistant karena merekam datanya yang sifatnya personal teman-teman sekalian, dia, akan memicu pertanyaan tentang transparansi ya, transparansi. Karena data kita sudah kita masukkan ke dalam sistem, maka data itu dimiliki oleh semua khalayak ya, tidak hanya kita saja, tapi semua orang yang ingin mengetahui personal kita seperti apa, maka dia bisa menggunakan itu dan mengakses itu, gitu ya. Nah, ini sangat-sangat, agak sensitif ya, agak sensitif. Kenapa? Karena ada etika dan privasi dalam penggunaan artificial intelligence. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah desain untuk inklusi. Nah, kita lihat isunya teman-teman ya. Isu sistem teknologi harus dirancang agar dapat diakses oleh semua orang. Jadi, desain untuk inklusi ini tidak boleh seseorang saja yang mampu memanfaatkan itu. Jadi semuanya harus sudah bisa menggunakan itu, ya. Karena termasuk pengguna dengan disabilitas atau kebutuhan khusus. Mereka ini adalah orang-orang istimewa ya, teman-teman mahasiswa. Jadi, eee, interaksi manusia dan komputer harus mampu menjawab itu, gitu ya. Jadi interaksi manusia dan komputer itu tidak diperuntukkan oleh satu orang saja, tapi semua orang boleh menggunakan. Contohnya seperti apa teman-teman sekalian? Contohnya adalah aksesibilitas pada aplikasi atau perangkat lunak. Ya, jadi ada sebuah perangkat lunak atau software ya, melalui fitur seperti teks ke suara. Jadi atau suara ke teks, namanya text to speech. Jadi di WhatsApp juga ada ya Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa ya. Di WhatsApp tuh juga ada. Jadi mengubah suara menjadi kata-kata. Itu kalau kita misalnya mencari ketikan "ada" dia, maka dia akan mampu untuk berfungsi menjadi, teks "ada". Kemudian "saya ingin pergi" gitu ya. Jadi, ketika kita speech gitu ya, dia nanti akan merubah menjadi teks. Lalu pengenalan gestur. Nah, pengenalan gestur ini sudah banyak digunakan. Contohnya apa? Contohnya ketika CCTV yang sudah maju ya, atau perangkat keras yang di dalamnya ada software juga, itu memastikan siapapun yang ada di dalam ruang lingkup mereka, mereka akan merekam itu, gitu ya.
Atau contoh yang paling simpelnya adalah ketika teman-teman nonton film atau beraktivitas kemana itu ada pemotretan secara berkala ya. Nah, itu bisa dilihat. Atau ketika pandemi Covid dulu ya, berapa suhu setiap orang tanpa harus melakukan screening menggunakan, sebuah perangkat keras itu, tapi dia menggunakan sensorik saja. Nah, itu bisa pengenalan melalui gestur. Atau antarmuka berbasis suara, ada juga seperti itu ya. Nah, antarmuka berbasis suara itu bisa seperti Alexa tadi atau menggunakan Google Assistant, ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya teman-teman mahasiswa. Oke, next. Yang selanjutnya adalah interaksi multimodal. Nah, interaksi multimodal. Apa sih Pak interaksi multimodal itu? Nah, current isu yang berkembang, interaksi multimodal itu adalah pengguna menginginkan pengalaman interaksi yang lebih alami, ya. Jadi tidak seperti dibuat-buat, ya. Dia pengen natural, natural ingin benar-benar ada di sebuah lingkungan itu, dia, merasakan dia ada di tempat itu, gitu ya. Maka harus adanya atau menggabungkan itu adanya suara, gesturnya, kemudian sentuhannya atau touch-nya, atau bahkan emosinya, gitu ya. Nah, ini biasanya sering digunakan oleh teman-teman dulu ya, ketika menggunakan, Pokemon Go, gitu ya, atau teman-teman yang suka nge-game gitu ya, Mobile Legends kah, atau Free Fire kah, ya, ketika menggunakan headset, kemudian menggunakan, kacamata 4 dimensi, seakan-akan yang mengikuti atau menggunakan game tersebut, mereka ada di dalam situ, ya, ada di dalam situ. Nah, ini kita lihat contohnya ya, contohnya yaitu pengembangan teknologi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat melalui kombinasi suara, tatapan mata, atau gerakan tubuh, seperti pada headset VR atau augmented reality, AR ya. Nah, iya. Jadi dia seakan-akan berada di lokasi tersebut. Jadi tidak tidak mengawang-awang gitu ya, mengawang-awang. Jadi dia seakan-akan ada di lokasi tersebut. Nah, itu interaksi multimodal, contoh dan, isunya. Lalu yang selanjutnya, persoalan kebiasaan dan kesejahteraan digital, ya. Isu yang sedang berkembang apa, Dok? Gitu ya. Apa, Pak? Gitu. Isunya yaitu waktu layar atau screen time yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Nah, ini banyak terjadi ya, teman-teman sekalian. Bahkan anak-anak sekarang juga sudah mulai kecanduan. Nah, ini harus diantisipasi. Termasuk teman-teman mahasiswa ya. Termasuk teman-teman mahasiswa harus sudah mulai diantisipasi. Bagaimana sistem itu dirancang, dibuat untuk memudahkan penggunanya, ya. Ketika memudahkan penggunanya, maka itu harus dibatasi. Kapan penggunaannya, kalau untuk anak-anak berapa jam mereka menggunakan, waktunya kapan. Gitu ya. Karena harus ada waktu istirahat. Tubuh ini juga butuh istirahat. Ya, tubuh ini juga butuh istirahat terhadap apa? Terhadap apa yang kita lakukan di perangkat keras tersebut. Yang dijembatani melalui apa? Dijembatani melalui software. Contohnya apa ya? Contohnya. Contoh persoalan kebiasaan dan kesejahteraan digital ini adalah aplikasi yang mendorong istirahat dari perangkat. Jadi ada eh, peringatan ya ketika di sistem tersebut. Misalnya sistem tersebut disetting untuk penggunaan 1 jam misalnya gitu ya. Lebih dari 1 jam sistem akan memunculkan pesan. Mohon maaf sistem tidak bisa digunakan karena melebihi batas waktu misalnya gitu ya. Muncul alert, peringatan gitu ya. Kemudian
dari perangkat seperti fitur digital well-being. Digital well-being di Android selalu mengingatkan ya, misalnya kita kelebihan dalam penggunaan waktu, perangkat. Kemudian yang selanjutnya adalah interaksi dalam lingkungan virtual dan augmented reality. Nah, isu yang sedang hangat dibicarakan apa ya, yang sedang hangat dibicarakan yaitu tantangan dalam menciptakan antarmuka yang intuitif di lingkungan VR dan AR. Sehingga pengguna dapat merasa terhubung secara alami. Hampir mirip ya dengan yang di atas tadi, yaitu interaksi multimodal tadi. Jadi gimana para pengguna itu dapat berinteraksi di lingkungannya gitu ya, seakan-akan mereka berada di sebuah tempat yang, diinginkan. Misalnya di kafe atau di, ruangan mana gitu ya, ruangan kerja, padahal dia tidak berada di posisi tersebut. Sehingga dia seakan-akan, oh dia bisa melakukan apapun seperti di lingkungan yang diinginkan atau yang dituju, gitu ya. Lalu contohnya seperti apa, Pak? Ya, contohnya navigasi di dunia virtual yang sering kali memerlukan alat khusus seperti joystick. Kemudian, ini seperti di games ya, kalau kita, mmm, menggunakan sebuah mengikuti sebuah game atau aplikasi itu kita tanpa disadari, penggunaan waktunya kan luar biasa ya. Maka dia itu dibuat nyaman sekali, dibuat seakan-akan berada di dalam, dunia nyatanya itu, secara natural, alami gitu ya. Sehingga dipersiapkanlah joystick, kemudian kalau yang suka mobil balap gitu ya, disiapkan setirnya, setir balapnya, dan lain-lain. Tetapi sedang dikembangkan untuk mendukung kontrol berbasis gestur atau tatapan. Nah, sebenarnya ini, banyak ya, sudah banyak digunakan. Seperti teman-teman sekalian untuk berbasis gestur atau tatapan, itu ketika teman-teman menggunakan ya, mengunci perangkat atau apapun ya yang sifatnya virtual atau augmented reality itu kan sudah bisa menggunakan gestur atau tatapan gitu ya. Jadi kameranya dihadapkan dulu, kemudian diarahkan ke face kita, apakah cocok atau tidak, kalau cocok akan terbuka otomatis. Kalau tidak, maka sistem tidak akan merespon itu, ya. Nah, itu interaksi dalam lingkungan virtual dan augmented reality. Oke, next. Oke, nah ini komponen, interaksi manusia dan komputer ya, komponen interaksi manusia dan komputer. Yang pertama yang lanjutan dari tadi adalah adaptasi antarmuka terhadap pengguna, atau yang sering disebut oleh teman-teman mahasiswa sebagai user centric adaptation. Ya, jadi teknologi perlu menyesuaikan antarmuka berdasarkan perilaku, preferensi, dan konteks pengguna. Jadi kalau membangun sebuah sistem itu, dibuatlah analisis kebutuhan dulu ya, namanya analisis kebutuhan. Sehingga dalam proses analisis kebutuhan tersebut teman-teman bisa tahu, oh, dalam desain antar mukanya nanti harus seperti apa. Karena banyak produk yang gagal karena adaptasi antar mukanya tidak diterapkan ya, tidak diterapkan. Sehingga apa? Sehingga dalam prosesnya itu tidak mampu berjalan dengan baik, tidak mampu berjalan dengan baik. Oke. Lalu yang selanjutnya, contohnya ya, contohnya belum. Contohnya adalah sistem yang mampu belajar dari kebiasaan pengguna, seperti prediksi teks pada keyboard smartphone. Nah, jadi kalau kita mengetik di WhatsApp atau di perangkat kita ya, biasanya kalimat atau kata yang sering kita ketikkan dia akan atau otomatis akan mengetahui apa yang kita inginkan. Misalnya contoh ya, "Assalamualaikum," gitu ya, kita baru ASS, dia langsung tahu, "Oh, assalamualaikum." Gitu ya. Nah, sistem akan mampu merespons secara cepat. Lalu yang selanjutnya adalah kecerdasan buatan yang transparan. Nah, isu ini lagi kembali
bergulir ya, sebelumnya sudah disampaikan, seperti artificial intelligence yang butuh, privacy tadi, ya. Banyak pengguna yang tidak memahami cara kerja AI yang mereka gunakan sehari-hari, ya. Ini kebanyakan mayoritas, karena kita itu adalah sifatnya pengguna saja ya, tidak mampu menciptakan kadang-kadang ya. Tapi sebenarnya orang-orang Indonesia ini pintar-pintar, apalagi di teknik informatika ya, luar biasa, mampu menciptakan banyak sekali aplikasi yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat dalam contohnya, pengembangan antarmuka yang menjelaskan keputusan AI secara sederhana dan transparan, seperti pada rekomendasi film di platform streaming ya. Karena karena sistem itu kan tidak mampu menggunakan perasaannya. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu, ya itu hasilnya dan realnya. Dan kadang kita yang sebagai penggunanya atau manusianya, itu tidak transparan dalam menyampaikannya. Kalau sistem kan dia transparan. Dia ingin menyampaikan apa, ya dia sampaikan saja tanpa ada batasan atau apapun. Gitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, karena sistem itu ya tidak punya hati dia, ya tidak punya perasaan. Jadi apa yang menurut dia atau yang Bapak Ibu inginkan, dia akan sampaikan. Lalu yang selanjutnya adalah keamanan dalam sistem biometrik. Nah, interaksi berbasis biometrik ini seperti pengenalan wajah, sidik jari ya. Di perangkat teman-teman kan ada ya. Bagaimana mengunci perangkat atau smartphone menggunakan jari, menggunakan kode gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan keamanan dengan teknologi deteksi hidup atau yang sering diketahui oleh teman-teman mahasiswa sebagai liveness detection. Liveness detection. Jadi ketika orang ingin membuka perangkat kita, wah dia sudah tahu, oh nggak bisa dibuka nih, ada password-nya. Sehingga password itu mencoba menjembatani gitu ya, atau membentengi kita, supaya informasi yang ada di dalam perangkat kita itu tidak disalahgunakan oleh orang lain gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah interaksi berbasis emosi. Oh, ternyata ada juga ya interaksi berbasis emosi. Jadi namanya affective computing. Isu teknologi yang dapat memahami dan merespon emosi pengguna untuk memberikan pengalaman yang lebih personal gitu ya. Nah, tadi ya misalnya, Bapak sampaikan di awal tadi, ketika teman-teman lagi, pertama mungkin idenya buntu gitu ya, tidak menemukan titik terang, lalu, beban kerja yang banyak terkait dengan apa yang ingin disampaikan. Kemudian ada namanya chatbot ya, atau asisten virtual. Itu bisa digunakan oleh teman-teman semua. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan respon terkait dengan apa yang ingin disampaikan. Ya, ada asisten virtual, "Putarkan saya lagu, Denny Caknan," gitu ya. Asisten virtual akan merespon itu, namanya Google Assist, ya. Bisa melalui nada suara atau ekspresi wajah untuk menyesuaikan responnya. Kebutuhan kita apa, maka sistem akan mampu menjawab itu, gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah kompleksitas interaksi pada IoT atau Internet of Things, ya. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung, kalau IoT ini ya, jadi perangkat kita itu tidak terkoneksi pada satu saja. Misal kita punya WhatsApp, maka ada WhatsApp web ya, terkoneksi. Kemudian perangkat kita atau baik smartphone, laptop, tablet dan seterusnya itu terkoneksi ke mana gitu ya, terkoneksi ke, Google Drive misalnya, ke Gmail, ke akun-akun yang lain, ya. Sehingga interaksi pengguna dengan IoT menjadi lebih kompleks. Jadi banyak sekali ya, banyak sekali. Sehingga kalau banyaknya aplikasi dalam sebuah perangkat itu biasanya, makanya di awal tadi disampaikan adanya keamanan, kemudian privasi.
Jadi namanya kalau sudah ada password mohon dijaga dengan baik ya Bapak Ibu ya, teman-teman mahasiswa. Nah, ini perlu digarisbawahi kepada mahasiswa nih. Ya, meskipun temannya terlalu dekat atau sangat akrab sekali, "Pinjam email dan password-mu dong, saya mau kirim, ini," gitu ya. Nah, ini bahaya, takut disalahgunakan, gitu ya. Nah, IoT ini menjadi lebih kompleks dan memerlukan antarmuka yang menyederhanakan proses tersebut. Jadi dalam satu kali aktivitas itu akan banyak sekali program yang berjalan. Contohnya apa? Contohnya sistem rumah pintar yang mengintegrasikan kontrol untuk semua perangkat. Ya, pernah nonton Iron Man ya? Iron Man. Bahkan di beberapa ISP, Internet Service Provider, seperti di Indosat, di Telkom gitu ya, mereka sudah memiliki, pusat untuk IoT seperti ini, gitu ya. Semua perangkat dalam satu aplikasi yang intuitif ya, teman-teman mahasiswa. Oke, yang selanjutnya adalah tantangan di masa depan. Tantangan di masa depan pertama memprioritaskan pengguna dalam desain sistem. Jadi memudahkan pengguna untuk melakukan aktivitas itu dalam satu sistem saja. Lalu yang selanjutnya adalah mengadopsi pendekatan etis dalam pengembangan teknologi. Ya, pengembangan teknologi. Lalu yang selanjutnya mengintegrasikan prinsip aksesibilitas sejak awal dalam desain. Jadi ketika membangun sebuah sistem pastikan sudah melewati analisis kebutuhan terlebih dahulu. Ketika analisis kebutuhannya sudah dibuat, maka biasanya mulai dari desainnya, kemudian penyusunan materinya, implementasinya sampai dengan ke evaluasinya nanti itu akan tersampaikan dengan baik. Oke, teman-teman mahasiswa mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, next slide. Kesimpulan ya, kesimpulan. Baik teman-teman mahasiswa, Bapak yang Bapak banggakan dan Bapak hormati, kesimpulannya adalah generasi berbasis teknologi memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan manusia, ya. Tetapi juga menghadapi tantangan yang signifikan karena setiap tahunnya teknologi itu akan 3 4 kali lebih cepat daripada manusia yang sedang mengkajinya, ya. Untuk memaksimalkan dampak positif teknologi, generasi ini harus ya, harus harus apa, harus selalu berpikir positif ya, harus berpikir positif. Generasi ini harus mengintegrasikan inovasi dengan etika, keseimbangan dengan tanggung jawab sosial. Dengan bimbingannya tepat, mereka dapat menjadi motor penggerak perubahan yang berkelanjutan dan inklusif ya. Nah, itu ya teman-teman mahasiswa kesimpulannya. Yang terakhir, terima kasih teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah luar biasa paparan kita pada sore hari ini. Mohon diberikan respon di kolom chat-nya. Nah, ini akan menjadi diskusi yang menarik bagi kita semua. Silahkan diberikan tanggapan, kesimpulan pada 9 ya, kurang lebih 9 atau 10 current issue yang sudah Bapak sampaikan tadi. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Kita lanjut, eee, sesi diskusinya ya, melalui kolom chat di bawah ini. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum.